Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari UGRIM, Jogja. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena di hari Paskah, hari yang paling besar di antara semua hari raya kekristenan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kepada Pak Pendeta Binuko, terima kasih karena saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi. Di hari Paskah ini, ternyata pimpinan kita, gembala kita memilih tema yang sangat indah, yaitu Maria Magdalena yang ke kubur Yesus pagi-pagi karena berita yang dia dapat dari malaikat. Lalu ada satu kalimat yang sangat penting, dan kalimat yang diucapkan oleh Maria hari itu, kalau kalimat itu ada di hidup kita juga, maka kalimat itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi, di hari Paskah ini kita bersyukur karena kita boleh merayakannya. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, tema yang kita pakai adalah kalimat yang Maria ucapkan ketika murid pertama perempuan ini mengecek ke kubur Yesus. Dan dia berjumpa dengan malaikat. Lalu dia bingung. Nah, dia pulang ke kota memberitahukan murid-murid yang lain. Nah, akhirnya Maria, ibu Yesus, datang bersama dengan semua murid perempuan yang lain. Nah, bertepatan Paskah ini menjelang memperingati Hari Kartini, seorang tokoh perempuan Indonesia yang luar biasa. Nah, gereja juga akan digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus. Dan biarlah di hari Paskah tahun ini, sungguh-sungguh ada perubahan besar dalam kehidupan kita, bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan, itu akan merubah seluruh aspek, seluruh segi kehidupan kita masing-masing. Nah, kalimat yang paling penting, di kubur kosong itu, Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengatakan kalimat ini dan tidak ada yang tersinggung. Ternyata, baik dari jenjang pelayan Tuhan, aktivis gereja, sampai jemaat biasa, dan semua pelayan Tuhan. Izinkan saya mengatakan ini. Ternyata, belum semua kita punya pengalaman pribadi. Aku telah melihat Tuhan. Maaf ya, jangan tersinggung. Nah, padahal perjumpaan kita dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu mutlak. Saya katakan lagi, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus, apalagi di hari ini kita merayakan kemenangannya, kebangkitannya, neraka ditaklukkan. Ini mutlak. Maaf, tidak semua hamba Tuhan, tidak semua lulusan teologi dengan jenjang apa saja, maaf ya jangan tersinggung, belum pernah melihat Tuhan secara pribadi. Kita harus mengakui fakta. Apa itu? Penginjil pertama di dunia itu bukan Petrus, bukan Filipus, bukan Paulus. Yohanes 4:39 mencatat, penginjil pertama di dunia adalah seorang wanita. Dan ketika dia memberitakan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus kepada tetangga-tetangganya, kepada penduduk sekotanya, maaf, dia masih profesi yang sama. Ketika dia meninggalkan, perhatikan, rumahnya siang hari itu untuk mengambil air di sumur Yakub di desa Sikar. Ingat, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, kan dia tawarkan, Tuhan Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan ini. Ya, siapa yang nggak mau dapat air yang seperti itu? Sekali minum, nggak perlu cari air minum lagi seumur hidupnya, karena air yang diminum itu akan menjadi sumber air hidup di hidupnya. Ya, saya juga mau. Nah, begitu ditawarkan oleh Tuhan Yesus dan perempuan ini mau,
Saudara lihat, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu? Kalau gitu panggil suamimu. Secara logika, maaf ya, nggak ada hubungan antara air dengan suami dan suami dengan air. Nggak ada hubungan. Tapi justru bagi Tuhan Yesus, orang hebat, pribadi hebat, yang satu-satunya orang yang pernah mengalahkan maut dan neraka, itu justru ada hubungan yang erat, yaitu bicara ketidakpuasan. Betul katamu perempuan, kamu tidak pernah punya suami, tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu, dan yang sekarang yang ke-6 ini, itu pun bukan suamimu. Maafkan saya, apa profesi seorang perempuan? Maaf, kalau koleksinya laki-laki, maaf. Nah, waktu dia berangkat dari rumah, tetangga-tetangga masih tahu dia ini siapa. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, sama seperti yang Maria katakan, aku telah melihat Tuhan. Nah, perempuan ini berkata kepada tetangga-tetangganya, hei, aku telah melihat Tuhan. Karena dia melihat hidupku dan bersaksi tentang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak terbesar dalam hidup setiap manusia berdosa seperti kita, saya ulangi, dampak terbesar dari setiap manusia berdosa seperti kita, kalau pernah melihat Tuhan, hidupnya pasti jadi pemberita Injil. Saya ulangi, setiap pribadi kita yang rusak karena dosa. Tapi begitu kita bisa melihat Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, hidup ini mengalami perubahan. Dan dari mulut kita tidak akan pernah bisa berhenti menyaksikan kebaikan Tuhan. Untuk itulah salah satu tujuan Universitas Kristen Indonesia Maranatha ini dibuat, supaya lahir penginjil-penginjil, pemberita kabar baik itu. Tapi harus ada proses perjumpaan dengan Tuhan. Catat baik-baik salah satu kalimat dalam Yohanes 4:39. Dan banyak orang dari kota itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ini kalimatnya. Karena perkataan perempuan itu. Kalimat itu buat saya sangat berarti. Maaf, berarti tetangga-tetangga dan orang-orang itu mendengar perkataan, maaf dalam tanda kutip, seorang pelacur, tapi yang sudah berubah, berjumpa dengan Yesus. Oh maaf, saya salah sebut Universitas Kristen Immanuel Maranatha. Ya, maaf. Nah, saudara perhatikan. Perjumpaan yang cuma singkat. Saya pernah memperagakan perjumpaan Tuhan Yesus dan perempuan itu dengan anak-anak saya. Ternyata nggak sampai 20 menit. Nggak sampai. Coba saudara peragakan. Wih, begitu luar biasa perjumpaan yang merubah hidup itu. Maka dengan kata lain, maaf, saya jangan dikeroyok ya kalau saya berkata ini. Kalau ada di antara kita yang mengaku anak-anak Papa di surga, yang mengaku murid-murid Tuhan Yesus, tapi mulut kita masih terkancing, terkunci, nggak bisa bicara, menceritakan, membicarakan satu pribadi yang hebat, yang kita rayakan kemenangannya di hari ini. Berarti orang itu belum pernah jumpa Tuhan Yesus. Seperti Maria di kubur kosong itu. Aku telah melihat Tuhan karena Yesus hadir. Yang walaupun waktu itu dikira tukang kebun loh. Untung Tuhan Yesus nggak tersinggung. Tapi di situ Maria melihat Yesus. Nah, saya beri ilustrasi. Kita bersyukur dalam 2 periode ini Indonesia memiliki presiden yang luar biasa, Bapak Joko Widodo. Oke? Presiden yang merakyat, sangat cinta rakyatnya. Nah, apalagi Bapak Presiden kita ini suka belusukan, ya. Kalau makan sederhana, mau di warung apa saja. Nah, saya mau tanya kepada saudara, sebuah ilustrasi. Suatu hari saudara makan di Jogja lah, ngomong aja Jogja. Makan di satu tempat makan sederhana, bukan restoran mewah, ya. Nah, tiba-tiba Presiden Jokowi makan di tempat itu. Nggak janjian loh dengan saudara yang sedang makan.
Nah, karena saudara sedang makan di warung itu dan presiden datang mengunjungi untuk makan juga, wajar toh ikut minta selfie. Karena presiden kita ini luar biasa loh. Mau diajak selfie, ya. Nah, cepret, selesai. Kebetulan juga ada kamera TV yang nyorot, ya wajar. Di mana ada presiden, kamera TV harus ada, ya. Lalu ditayangkan ke TV, saluran TV baik yang nasional maupun yang Indonesia ini. Lalu teman-temanmu melihat, kapan kamu janjian sama presiden? Kok bisa makan bareng dia? Nah, saya tanya kepada saudara yang punya pengalaman jumpa presiden, nggak janjian, apalagi nggak diajak makan. Kebetulan, ingat itu. Saya tanya, kira-kira cerita saudara makan bareng presiden itu ceritanya habis nggak 3 tahun? Ngerti nggak pertanyaan saya? Di samping teman-temanmu yang sempat melihat TV, ya, loh, dia bisa makan bareng presiden. Apalagi kalau saudara sempat selfie dengan presiden, pasti itu jadi profil di WhatsApp saudara atau masuk di Facebook di mana saja. Nggak salah. Yang saya mau tekankan, perjumpaan dengan presiden yang cuma berapa, mungkin nggak sampai 5 menit ya, nggak mungkin. Cerita itu nggak habis-habis. Kalau ada orang bertemu saudara setelah sekian tahun nggak bertemu, aku ingat loh 3 tahun lalu ada fotomu itu, ada masuk TV, kamu makan bersama presiden. Saudara nggak habis-habis cerita itu. Nah, inilah tema yang sedang kita bahas. Kalau kita manusia berdosa seperti kita ini bisa melihat Tuhan, ada perubahan yang luar biasa di hidup ini. Saya mau baca satu kisah lagi. Kita semua masih ingat tentang Hagar. Dan aneh. Suatu hari Hagar yang diusir oleh Abraham gara-gara Sarah. Kejadian 16 ayat 13. Kejadian 16 ayat 13 saya akan baca. Kemudian Hagar menamakan Yahweh yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Lagi sekali Kejadian 16 ayat 13. Apa arti kata El Roi? Dalam terjemahan lama Lahai Roi, ya, ada berapa perbedaan terjemahan, tapi intinya satu. Saudara lihat, Engkaulah El Roi. Sebab kata Hagar, wanita lagi, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dengan Beret. Saudara, ini yang harus kita ucapkan. Kalau di dalam hukum, saudara dan saya, itu nasibnya sama seperti Hagar. Yang nggak masuk hitungan. Tapi buat Tuhan, Hagar itu diperhitungkan. Termasuk anaknya dan keturunannya Tuhan perhitungkan. Maka itu kita harus mengasihi juga keturunan Abraham dari Ismail. Karena ada janji Tuhan untuk dia dan keturunannya. Nah, ini kalimat yang luar biasa. Saya suka melihat kalimat firman ini. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Nah, jadi saudara kalau kita perhatikan firman ini, ternyata bukan hanya Maria yang melihat Tuhan. Bukan hanya saudara dan saya yang melihat Tuhan. Ternyata dia juga melihat kita. Nah, istilah ini paling bagus kalau anak-anak muda, ya semua kita pernah muda bukan, yang sedang pacaran. Lihat, salah satu apa itu fakta kalau sedang pacaran pasti kan lihat-lihatan bukan? Nah, seperti itu yang Tuhan mau dengan hidup kita.
Jadi tidak boleh hanya kita yang melihat dia, tapi kita pun percaya dia melihat kita. Nah, kita tahu nggak fakta yang terjadi di hidup Hagar pada waktu itu? Dia sedang sedih karena dia melihat anak satu-satunya hampir mati kehausan, hampir mati. Maka itu Hagar berkata, aku nggak tega melihat anak ini. Maka itu Hagar menjauh. Sepelemparan batu jauhnya menurut kitab Kejadian ini. Karena dia nggak tahu kalau memang mati, biar dia mati sendiri. Aku nggak bisa melihat dia mati. Gak usah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di hari Paskah ini semua kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Maria. Semua kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Hagar. Bahkan dalam hidup Hagar, bukan cuma dia yang melihat Tuhan, tapi Tuhan pun melihat dia. Nah, kalau ada di antara kita yang mendengar kebenaran ini, maaf, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi putus asa berat sekali, desperate dalam bahasa Inggrisnya. Apalagi kalau ada mahasiswa-mahasiswi, maaf, yang sudah berapa bulan gak dapat kiriman dari keluarga. Hari ini jangan putus asa. Seperti Hagar, ayo kita bangkit. Kalau kita merayakan Paskah ini kiranya nggak sekedar perayaan agama, maaf. Tapi rayakan dengan fakta bahwa Yesus Kristus Tuhan telah menang atas maut dan dosa. Nah, begitu pula hidup kita. Yang dari orang berdosa diselamatkan, ditebus, dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Yesus. Ayo kita bangkit juga. Keterpurukan kita. Saya akan pakai kalimat ini. Keterpurukan kita justru adalah sarana untuk kita bisa melihat dia. Hagar terpuruk karena nggak ada harapan anaknya mau mati. Tapi Tuhan hadir. Berapa banyak di antara kita, termasuk saya pernah alami. Kapan dan dalam situasi apa? Pertama kali kita melihat Tuhan, 90 sekian persen. Pertama kali saudara dan saya melihat Tuhan dan Tuhan melihat kita 90 sekian persen justru ketika kita terpuruk. Entah waktu kita sakit, entah waktu kita mengalami kerugian, bangkrut, kita mengalami fitnaan, kita mengalami penderitaan. Saya percaya semua akan berkata amin untuk itu. Rupanya memang Tuhan gampang ditemui dan Tuhan gampang menemui manusia berdosa seperti kita ini. Ketika kita terpojok, ketika kita terpuruk, ketika kita tergencet. Setuju ya kalau saya katakan kalimat ini? Maka itu kalau ada di antara kita yang sedang merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara terpuruk, kalau saudara tergencet, kalau saudara lagi tertekan, justru di situ kita akan berkata, aku telah melihat Tuhan. Tambahkan, kalau kalimat Maria, aku di sini aku telah melihat Tuhan di taman di taman di mana kubur Yesus ada, milik Yusuf Arimatea. Tapi tambahkan kalimat itu seperti kalimat Hagar. Dia melihat aku dan aku melihat dia. Wah, lihat-lihatan pandang-pandangan betul-betul seperti dua orang muda laki perempuan sedang pacaran itu. Maka itu konsep ini penting sekali untuk kita alami. Ternyata nggak cuma Maria, nggak cuma Hagar. Musa pernah mengalami peristiwa itu. Saya mau baca di Keluaran pasal 3 ayat 1. Ya, Keluaran pasal 3 ayat 1. Kita lihat ayat ini. Nah, Keluaran pasal 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Saudara perhatikan kata biasa. Kata biasa di sini menunjukkan dua hal. Satu, terlatih, biasa. Tapi yang negatif, kata biasa dalam hidup Musa ini adalah rutinitas. Hidup yang monoton. Hidup yang tidak ada fluktuasinya, naik turunnya.
Pasti kalau hidup yang monoton, hidup yang rutinitas, itu pasti membosankan. Dan saudara lihat, saya pakai istilah kampus, Musa hidup monoton ini. Musa hidup dalam kebiasaan mengembalakan kambing domba mertuanya. Catat para mahasiswa, 80 semester. Wih, kuliah apa ini 80 semester? Karena 40 tahun. Pagi-pagi dia bangun, buka kandang domba. Domba-domba dituntun keluar, cari padang rumput. Sore-sore, bawa pulang lagi, masukkan kandang, kunci kandangnya. Musa ketemu keluarganya, istri anak-anaknya, ketemu mertuanya, tidur, besok bangun begitu. 40 tahun. Istilah kami kayak setrikaan, kiri kanan, begitu terus 40 tahun. Karena Musa melarikan diri, dikejar-kejar kakeknya sendiri, kakek angkatnya, karena dia pembunuh. Saudara lihat kalimat berikut, masih ayat 1. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni Gunung Horeb. Nah, kalau kita baca, kelihatannya ke seberang padang gurun di Gunung Horeb itu Musa belum pernah ke sana. Karena nada dari firman ini surprise. Musa baru tahu. Karena biasanya ya cuma mutar-mutar di tempat yang sama. Tapi hari itu Tuhan membelokkan Musa ke tempat yang dia belum pernah kunjungi. Wajar sebagai gembala harus cari rumput tempat yang baru. Wajar. Lihat ayat 2. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya. Nah, di sini perjumpaan seorang manusia dengan Tuhan. Hebat tema hari ini, aku telah melihat Tuhan. Nah, saya ulangi lagi supaya kita nggak lupa. 90 sekian persen lebih perjumpaan manusia berdosa seperti kita dengan Tuhan biasanya dalam keadaan kita yang terburuk, istilahnya paling rendah dalam hidup kita. Puji Tuhan dia hadir. Nah, seperti Musa, 40 tahun dia cuma melakukan rutinitas. Lalu Papa di surga menampakkan diri lewat seorang malaikat. Saya ulangi ayat 2 Keluaran 3. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu. Wajar. Musa melihat, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Wah, ini keren sekali. Ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Saudara, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Rata-rata, kalau saya tidak berkata semua, orang yang hidupnya monoton, orang yang hidupnya hanya melakukan rutinitas, dan kalau Tuhan perlu dengan pribadi itu, maka Tuhan harus mengalihkan perhatian orang itu supaya keluar dari pandangan rutinitasnya. Nah, setelah 80 semester, Musa cuma rutin pagi-pagi bangun, mengeluarkan domba-domba mertuanya, dibawa ke padang gurun, sore-sore dibawa pulang. 80 semester. Akhirnya Tuhan gak sabar. Ini waktunya Musa harus melihat aku seperti Maria, seperti Hagar. Nah, diambillah sebuah cara untuk menarik perhatian Musa. Jadi istilah saya, Tuhan sedang main api, bakar-bakaran dengan Musa, supaya Musa noleh. Karena Musa kaget. Kenapa tidak terbakar? Padahal apinya begitu besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah peristiwa Paskah tahun ini merubah konsep hidup kita.
Maaf, kalau ada di antara saudara-saudari saya, ibu bapak yang terhormat, saudara merasa selama pandemik ini tahun ketiga loh saudara, 2020, 2021, 2022 ini tahun ketiga. Saudara merasa hidup ini bosan, rutin, begini saja begitu, nggak ada yang menyegarkan lagi, karena nggak ada yang baru. Biarlah tema Paskah tahun ini membuat kita mengalami suatu revolusi, mengalami suatu pendobrakan dari keterbiasaan kita, kebosanan kita, kejenuhan kita. Tuhan sedang mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Nah, akhirnya kita tahu apa yang terjadi dengan hidup Musa ketika dia dialihkan perhatiannya oleh Tuhan supaya Musa bisa melihat Tuhan. Nah, begitu Musa mendekat ke semak yang menyala dengan api tapi nggak terbakar, datanglah suara Tuhan. Musa, lepaskan sepatumu, tempat ini kudus. Musa tanya, siapa engkau? Nah, saudara, hari itu nggak cuma Maria, nggak cuma Hagar, sekarang Musa. Hari perjumpaan kita dengan Tuhan dan hari Tuhan menjumpai kita manusia berdosa ini. Itu menjadi hari titik balik. Saudara dan saya mulai dari titik nol lagi dan dia ajak kita melakukan adventure, perjalanan petualangan yang belum pernah kita alami. Wow, kalau Paskah tahun ini kita rayakan dengan fakta, aku telah melihat Tuhan. Dahsyat hidup ini. Saudara dan saya akan mengalami perubahan-perubahan. Wow, yang luar biasa. Dan dampaknya nggak cuma ke kita sendiri. Seperti perempuan Samaria. Maaf, ingat profesinya tadi. Orang-orang sekotanya banyak. Lihat lagi sekali Yohanes 4:39. Banyak orang-orang di kota itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan seorang yang profesinya jelek tapi sudah berjumpa dengan Tuhan berapa saat sebelumnya. Jadi dampak perjumpaan saudara dan saya dengan Tuhan di hari Paskah ini nggak cuma merubah hidup kita, tapi merubah hidup orang-orang yang dekat dengan kita. Ada sekian radius meter, radius kilometer lagi. Orang-orang itu melihat perubahan hidup saudara, melihat perubahan hidup saya. Maka itu izinkan Tuhan menjumpai kita. Apalagi yang sedang terpuruk. Maaf, kalau ada di antara saudara ingin bunuh diri, jangan. Ada kesempatan, masih ada harapan. Jangan bunuh diri. Jangan mengakhiri hidup. Jangan keputusasaan saudara. Hanya mengurung diri di kamar kosmu. Jangan. Ayo bangkit di hari Paskah ini. Tuhan menjumpai kita. Dan dia tidak pernah pilih kasih. Ingat kasih Tuhan. Sebejat apa kita. Sejahat apa kita. Sekotor apa kita. Kalau hari ini yang Maha Kudus mau menjumpai saudara, jangan tolak. Sambut dia dengan penuh ucapan syukur. Sehingga Paskah ini membawa perubahan hidup kita. Lihat ke depan. Banyak hal yang Tuhan mau percayakan. Seperti Maria. Hari itu berubah. Dan dunia berubah lewat dia. Seperti Hagar. Lihat Ismail jadi bangsa yang besar. Seperti Musa. Kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nggak ada kisah Israel diselamatkan. Israel masih jadi bangsa tertindas, jadi bangsa budak. Kalau perempuan Samaria nggak berjumpa dengan Tuhan Yesus, nggak ada keselamatan untuk sekian banyak orang di kotanya. Jadi, bukan kita yang mencari dia. Dia yang mencari kita. Apalagi kalau saudara baca Yohanes pasal 4, ayat 2 dan 3. Saya mau tunjukkan ya. Ini seperti yang dialami oleh Musa. Dialami oleh Maria. Kenapa? Karena mereka itu nggak sengaja. Kalau saya pakai istilah manusia, nggak sengaja. Ya, lihat. Ayat 3 dan 4, maaf. Yohanes 4, ayat 3 dan 4.
Yesus pun meninggalkan Yudea. Dan ini ada kata penting, satu kata dengan dua huruf, ya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke. Nah, ini kata kunci. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saudara, kalau ada kalimat kembali lagi ke, berarti orang ini sudah pernah ke situ. Cuma diminta kembali lagi. Lalu ayat 4, ada satu kata penting 5 huruf ini. Ia harus ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih loh. Yesus itu manusia. Oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Nah, saya akan gabung 3 ayat. Siapa yang mengharuskan ia? Sudah dari Galilea, harus kembali lagi ke Galilea. Dan jalannya muter. Harus melintasi daerah Samaria. Siapa ini? Dan ingat zaman itu belum ada warung es. Betul? Setengah hari, jam 12 siang. Panas, nggak ada mobil, jalan kaki Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tengah hari bolong, panas terik. Anak dari pencipta alam semesta. Yang hari ini kita rayakan kebangkitannya. Dengan letih. Karena panas, harus muter balik ke Galilea, tapi harus lewat Samaria. Hanya karena ada seorang pelacur yang perlu keselamatan. Anak Tuhan ini, yang hari ini kita rayakan kemenangannya atas maut dan neraka, harus balik, panas-panas, letih, menjumpai satu orang, pelacur. Maaf, saya tidak lebih baik dari pelacur itu. Saya berkata lagi, saya nggak lebih baik dari dia. Tahun 70 bulan Agustus, saya masih ingat. 20 Agustus tahun 70, pertama kali dia menjumpai saya. Sejak hari itu hidup saya berubah. Karena perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya di hari Paskah ini, kisah yang ada di kitab suci kita, itu memberi harapan baru buat kita semuanya. Ayo bangkit. Tinggalkan dosa, hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya kuasa kebangkitannya itu memulihkan hidup kita. Dan hidup yang dipulihkan oleh perjumpaan kita dengan Sang Pemenang ini akan membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau taat kepada Bapa di surga. Mau balik lagi ke Galilea dan harus melintasi Samaria karena seseorang yang dianggap rendah oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya semua kami akan melihat Tuhan. Dan tidak hanya kami yang melihat Tuhan. Ternyata Tuhan pun melihat kami. Wow, ini sebuah kisah yang luar biasa. Selamat merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Selamat merayakan Paskah. Dan selamat jadi berkat. Seperti penginjil pertama di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah Paskah ini menjadi Paskah penuh kemenangan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.